Uang secara umum adalah sesuatu yang dapat diterima sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu, atau sebagai alat pembayaran utang, atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang atau jasa. Dengan kata lain, uang merupakan suatu alat yang dapat digunakan dalam suatu wilayah tertentu. Pengertian uang dalam Islam. Secara etimologi, definisi uang atau nuqud adalah al-naqdu, yaitu tunai lawan tunda, yakni memberikan bayaran segera atau yang baik dari dirham. Dikatakan dirhamun an-naqdun, yakni baik, dan ini adalah sifat. Secara terminologi, uang diartikan oleh Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun sebagai apa yang digunakan manusia sebagai standar ukuran nilai harga, media transaksi, pertukaran, dan media simpanan. Dengan penjelasan, yang pertama uang sebagai ukuran harga, yang kedua uang sebagai media transaksi, yang ketiga uang sebagai media penyimpanan. Sejarah pencetakan uang dalam Islam. Pada peradaban awal, manusia memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Mereka memperoleh makanan dari berburu atau memakan berbagai buah-buahan, karena jenis kebutuhannya masih sederhana dan belum membutuhkan bantuan orang lain. Mereka hidup mandiri, dan kala itu disebut dengan pra-barter, yaitu manusia belum mengenal adanya transaksi perdagangan atau kegiatan jual-beli. Namun, ketika kebutuhan semakin kompleks, semakin menciptakan double coincidence of wants, yaitu ketika seseorang membutuhkan beras sedangkan hanya memiliki garam dan pihak yang lain tidak membutuhkan garam, yang dibutuhkan adalah daging, sehingga syarat terjadinya barter tidak terpenuhi. Karena itulah diperlukannya alat tukar yang dapat diterima oleh semua pihak. Alat tukar tersebut disebut dengan uang, yang pertama kali dikenal dalam peradaban Sumeria dan Babilonia. Kemudian, pada masa Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi Muhammad diutus sebagai Nabi dan Rasul, beliau menetapkan apa yang sudah menjadi tradisi penduduk Mekah, dan beliau memerintahkan penduduk Madinah untuk mengikuti ukuran timbangan penduduk Mekah, yang dimana mereka saat itu berinteraksi dengan ekonomi menggunakan dirham dalam jumlah bilangan, bukan dengan ukuran timbangan. Sebab munculnya perintah itu adalah perbedaan ukuran dirham Persia, karena terdapat 3 bentuk cetakan uang, yakni ada yang ukuran 20 kirot atau karat, ada yang ukurannya 12 karat, ada yang ukurannya 10 karat. Lalu ditetapkanlah dalam dirham Islam menjadi 14 karat, yang dengan mengambil sepertiga dari semua dirham Persia yang ada. Bank adalah lembaga perantara keuangan atau biasa disebut dengan financial intermediary, yaitu lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang. Pengertian bank dalam Islam. Bank Islam atau disebut dengan bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga adalah lembaga perbankan yang beroperasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah-masalah riba. Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi di dunia Islam. Suatu hal yang menggembirakan bahwa belakangan ini para ekonom muslim telah mencurahkan perhatian besar guna menemukan cara untuk menggantikan sistem bunga dalam transaksi perbankan dan keuangan yang lebih sesuai dengan etika Islam, yaitu dengan cara mendirikan perbankan bebas bunga yang disebut dengan bank syariah. Kemudian ada praktek perbankan pada zaman Rasulullah dan sahabat. Praktek-praktek seperti menerima titipan harta, meminjam uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah. Contoh praktek perbankan pada zaman Rasulullah dan sahabatnya. Contoh yang pertama, Rasulullah SAW yang dikenal dengan julukan Al-Amin dipercaya oleh masyarakat Mekah untuk menerima simpanan harta, sehingga pada saat terakhir sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau meminta Sayyidina Ali untuk mengembalikan semua titipan itu kepada yang memilikinya. Dalam konsep ini, yang dititipi tidak dapat memanfaatkan harta titipan tersebut. Contoh praktek yang kedua, sahabat lain yaitu Ibnu Abbas tercatat telah melakukan pengiriman uang ke Kufah.
Kemudian ada Abdullah bin Zubair. Ia di Mekah juga melakukan pengiriman uang ke adiknya Mis'ab bin Zubair yang tinggal di Irak. Contoh praktek ketiga ialah penggunaan cek juga telah dikenal luas sejalan dengan meningkatnya perdagangan antara negeri Syam dengan Yaman, yang paling tidak berlangsung 2 kali setahun. Bahkan, di zaman Umar bin Khattab, beliau menggunakan cek untuk membayar tunjangan kepada mereka yang berhak. Dengan cek ini, kemudian mereka mengambil gandum di Baitul Mal yang ketika itu diimpor dari Mesir. Kemudian ada praktek bank pada zaman Bani Umayyah dan Abbasiyah. Di zaman Rasulullah SAW, fungsi-fungsi perbankan yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, dan transfer dana telah lazim dilakukan, tentunya dengan akad yang sesuai syariah. Fungsi ini dilakukan oleh perorangan, dan biasanya satu orang hanya melakukan satu fungsi saja. Baru kemudian di zaman Bani Abbasiyah, ketiga fungsi perbankan dilakukan oleh satu individu. Fungsi-fungsi perbankan yang dilakukan oleh satu individu dalam sejarah Islam telah dikenal sejak zaman Abbasiyah. Peranan bank pada zaman Abbasiyah mulai populer pada pemerintahan Muqtadir. Kemajuan praktik perbankan pada zaman itu ditandai dengan beredarnya sak atau cek dengan luas sebagai media pembayaran. Bahkan, peranan bank telah meliputi 3 aspek, yakni menerima deposit, menyalurkannya, dan mentransfer uang. Dalam hal ini, yang terakhir, uang dapat ditransfer dari satu negeri ke negeri lainnya tanpa perlu memindahkan uang fisik tersebut. Perbankan mulai berkembang pesat ketika beredar banyak jenis mata uang pada zaman itu, sehingga perlu keahlian khusus untuk membedakan antara satu mata uang dengan mata uang lainnya. Ini diperlukan karena setiap mata uang mempunyai kandungan logam mulia yang berlainan sehingga mempunyai nilai yang berbeda pula. Orang yang mempunyai keahlian khusus ini disebut dengan nakid, sarof, dan jihbis, yaitu orang yang ditugaskan mengumpulkan pajak tanah. Kemudian ada praktek perbankan di Eropa. Ketika bangsa Eropa mulai menjalankan praktek perbankan, tercatat sebagai bank yang pertama dibangun pada tahun 2000 sebelum Masehi di Babilonia dengan mengenakan bunga sebesar 20% setiap bulan kepada debiturnya. Persoalan mulai timbul karena transaksi yang dilakukan menggunakan instrumen bunga yang dalam pandangan fikih adalah riba dan oleh karenanya haram. Pada tahun 500 sebelum Masehi, di Yunani didirikan Greek Temple, yaitu suatu lembaga semacam bank yang operasinya meliputi penukaran uang dan segala macam kegiatan bank. Transaksi berbasis bunga ini semakin merebak ketika Raja Henry IX pada tahun 1545 membolehkan bunga, meskipun tetap mengharamkan riba, dengan syarat bunganya tidak boleh berlipat ganda. Ketika Raja Henry IX wafat, ia digantikan oleh Raja Edward VI yang membatalkan kebolehan bunga uang. Ini tidak berlangsung lama. Ketika wafat, ia digantikan lagi oleh Ratu Elizabeth I yang kembali membolehkan bunga uang. Pada saat yang sama, peradaban Muslim mengalami kemerosotan dan negara-negara Muslim satu persatu jatuh ke dalam cengkraman penjajahan bangsa-bangsa Eropa. Akibatnya, institusi-institusi perekonomian umat Muslim runtuh dan digantikan oleh institusi ekonomi bangsa Eropa. Keadaan ini berlangsung terus sampai zaman modern hingga kini. Karena itu, institusi perbankan yang ada sekarang di mayoritas di negara-negara Muslim merupakan warisan dari bangsa Eropa yang berbasis bunga. Perbankan syariah modern. Namun demikian, pendirian bank syariah yang paling sukses dan inovatif di masa modern ini dilakukan di Mesir pada tahun 1963 dengan berdirinya Midgram Local Saving Bank. Bank ini mendapat sambutan yang cukup hangat di Mesir, terutama di kalangan petani dan masyarakat pedesaan.
Namun sayang, karena terjadi kekacauan politik di Mesir, maka Midgamer mulai mengalami kemunduran, sehingga operasionalnya diambil alih oleh National Bank of Egypt dan Bank Sentral Mesir pada tahun 1967. Pengambil alihan ini menyebabkan prinsip nirbunga atau tidak memakai bunga pada Midgamer mulai ditinggalkan, sehingga bank ini kembali beroperasi berdasarkan bunga. Kesuksesan Midgamer ini memberi inspirasi bagi umat muslim di seluruh dunia, sehingga timbullah kesadaran bahwa prinsip-prinsip Islam ternyata masih dapat dipublikasikan dalam bisnis modern. Pada perkembangan selanjutnya di era 70-an, usaha-usaha untuk mendirikan Bank Islam mulai menyebar ke banyak negara. Beberapa negara seperti Pakistan, Iran, dan Sudan bahkan mengubah seluruh sistem keuangan di negara itu menjadi sistem tanpa bunga. Sehingga semua lembaga keuangan di negara tersebut beroperasi tanpa menggunakan bunga. Di negara Islam lainnya seperti Malaysia dan Indonesia, bank tanpa bunga beroperasi berdampingan dengan bank-bank konvensional sampai sekarang. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebih saya mohon maaf karena kekurangan datang dari diri saya dan kesempurnaan hanya milik Allah. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan penjelasan saya. Semoga kita dapat belajar dan menambah ilmu dari apa yang telah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebih saya mohon maaf karena kekurangan datang dari diri saya dan kesempurnaan hanya milik Allah. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan penjelasan saya. Semoga kita dapat belajar dan menambah ilmu dari apa yang telah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.